A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in. Hadirin pemirsa Healers yang saya cintai, yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali bercerita tentang kakek gunung. Ada seorang pemuda yang lahir dari keluarga berada. Ia memiliki pendidikan yang cukup baik, wajah yang tampan, menarik, serta istri yang cantik, yang baik hati. Pekerjaannya cukup untuk menghidupi keluarganya. Namun ketika berbagai masalah datang silih berganti, ia berubah menjadi pribadi yang penuh keluh kesah. Setiap hari ia mengganggu orang-orang di sekitarnya dengan keluhan dan kritik, bahkan kepada istrinya sendiri. Baginya segala sesuatu tampak salah, dunia itu terasa menyebalkan, dan hidup seolah kehilangan daya tarik. Karena perilakunya yang mengganggu itu, keluhan yang terus digaungkan, salah seorang sahabatnya menyarankan agar ia menemui kakek gunung, seorang lelaki tua yang dikenal bijak. Sang istri pun mendukung gagasan itu. "Iya mas, itu ide bagus. Temui kakek itu. Siapa tahu ia punya jalan keluar untukmu," katanya dengan marah. Pemuda itu akhirnya berangkat ke gunung, tempat kakek gunung tinggal. Setelah sampai, ia mengucapkan salam yang segera dijawab dengan ramah oleh kakek dari dalam pondoknya. "Silakan masuk," ujar kakek gunung. Melihat wajah pemuda itu, kakek gunung tersenyum dan bertanya, "Ada masalah apa?" Tanpa basa-basi, pemuda itu langsung menceritakan segala keluh kesahnya. Panjang lebar ia bercerita penuh dengan penyesalan dan kemarahan. Ia mengakhiri ceritanya dengan sebuah pernyataan. "Kek, sepertinya hidup ini tidak menarik bagi saya. Tidak menarik. Tidak ada kebahagiaan dalam hidup saya." Kakek gunung memandangnya dengan serius. "Kalau begitu, kenapa kau tidak mengakhirinya saja?" tanyanya. Pemuda itu terkejut. "Maksud kakek? Ya akhiri saja penderitaanmu itu. Tinggalkan hidup ini," jawab kakek. Pemuda itu semakin heran. "Bukankah kita tidak boleh, kek? Dalam Islam kan hal seperti itu diharamkan. Bukankah itu akan membuat saya masuk neraka?" Kakek gunung itu tersenyum. "Siap. Masuk neraka kalau kau lakukan sendiri, itu namanya bunuh diri. Tapi ini kan saya yang akan membantumu." Pemuda itu kebingungan. "Apa maksud kakek?" "Begini, saya akan memberikan air untuk kau minum. Dalam 7 hari kau akan dipanggil Allah dengan cara yang indah. Pada hari ke-7 datanglah kembali ke sini, saya akan mempersiapkan semuanya bagimu. Bagaimana?" Setelah berpikir sejenak, pemuda itu mengangguk. "Baik, mungkin ini jalan keluar terbaik bagi saya." Kakek gunung masuk ke dalam rumah dan kembali dengan segelas air. Sebelum memberikannya kepada pemuda itu, terlihat Komat Kamit membaca sesuatu ke dalam air itu. "Sebelum kau minum ini," kata kakek, "kau harus berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun, bahkan kepada istrimu. Jalani hari-harimu seperti biasa. Pada hari ke-7 datanglah kembali ke sini. Setuju?" Pemuda itu mengiyakan tanpa ragu, lalu meneguk air tersebut. Rasanya segar, tidak ada yang aneh. Setelah mengucapkan terima kasih, ia bergegas meninggalkan pondok kakek gunung.
Dalam perjalanan pulang, pemuda itu mulai berpikir bahwa hidupnya tinggal 7 hari. Kesadaran itu mengubah pandangannya. Ia mendatangi istrinya dengan senyuman, memeluk erat sambil meminta maaf dan berterima kasih atas segala yang telah dilakukan istrinya untuknya. Ia mulai melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, menyalami orang-orang dan meminta maaf kepada siapapun yang pernah ia sakiti. Di tempat kerjanya, ia menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan. Tak disangka, ia menjadi pribadi yang menyenangkan, penuh perhatian, dan sering menasihati teman-temannya dengan bijak. Perubahan besar itu mengejutkan semua orang. Teman-teman, keluarga, dan bahkan istrinya takjub melihat sosok yang baru. Pemuda itu yang sebelumnya penuh keluh kesah kini menjadi orang yang selalu membawa kebahagiaan. Tibalah hari ke-7, ia berpamitan kepada istrinya dengan pelukan yang erat dan air matanya menetes. Saya harus kembali ke gunung menemui kakek, katanya. Meski bingung, istrinya mengiyakan karena melihat hasil luar biasa dari pertemuan pertama suaminya dengan kakek gunung itu. Setelah sampai di pondok, pemuda itu berkata dengan mantap, "Kek, saya siap." Kakek gunung tertawa kecil. "Siap apa?" tanyanya. "Siap, siap seperti janji kita kemarin," jawab pemuda itu heran. "Oh itu." Kakek gunung menepuk jidatnya, seolah baru mengingat. "Bagaimana perasaanmu selama 7 hari ini?" "Bahagia, Kek. Ternyata hidup ini indah bila kita bersiap dan tidak mengeluh," jawab pemuda itu dengan senyum lebar. Kakek gunung tersenyum penuh arti. "Lanjutkan hidupmu yang indah itu. Air yang kau minum 7 hari lalu adalah air biasa, tidak ada yang istimewa. Itu hanya air kehidupan." Sambil terkekeh, sang kakek menertawai sang pemuda. Pemuda itu terpaku. Ia menyadari bahwa bukan air itu yang mengubah hidupnya, melainkan kesadaran bahwa hidup ini berharga. Ia pulang dengan hati yang penuh syukur. Dan kini dia siap menjalani hidup yang baru. Kisah ini, The Healers yang tercinta, mengajarkan bahwa perubahan sejati datang dari dalam diri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, kita akan memandang hidup dengan cara yang berbeda. Kesadaran akan kefanaan hidup memotivasi kita untuk berhenti, mengeluh, memperbaiki hubungan, dan menghargai setiap momen. Kakek gunung tidak memberikan solusi ajaib, tetapi ia mengarahkan pemuda itu untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Terkadang kita membutuhkan kejutan kecil untuk menyadari betapa berharganya hidup ini. Hidup adalah anugerah yang tak ternilai. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, mencintai lebih dalam dan bersyukur atas segala nikmat. Tidak perlu menunggu hingga kita merasa hidup akan berakhir untuk menemukan keindahannya. Mulailah sekarang. Jadilah pribadi yang lebih baik. Karena hidup ini indah bila kita memaknainya dengan bijak. Dan pada gilirannya setiap kehidupan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.